Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 15 April 2025 dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada Senin yang indah ini, Engkau telah melindungi istirahat kami, dan kami dapat bangun dengan segar dan semangat. Kami mau memulai karya kami dengan berdoa kepadamu dan mendengarkan sabdamu. Berilah kami hati yang mau mendengarkan sabdamu, dan aku dapat mengerti dan menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintaimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku menjadi pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku.
Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu-lah ku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang dari-Mu, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata,
tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Merasul mengikuti Yesus. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Dulu, saat aku masih menjadi misdinar, aku pernah bertanya kepada Romo yang mau memimpin misa kudus harian saat itu, bagaimana caranya kita merasul? Dia menjawab, "Kita merasul dengan perkataan dan perbuatan yang baik, dengan teladan yang baik yang kita katakan dan lakukan." Dia bilang begitu kepadaku. Aku langsung mengatakan, "Ya Romo." Baru-baru ini, ketika ada pelatihan tim leader di dalam komunitas awam internasional lewat Zoom, aku mendengar lagu penutup yang menyentuh hatiku, yaitu lagu yang berjudul "Inilah Aku". Di situ dikatakan, Tuhan langit dan bumi mendengarkan umatnya yang gelap dan berdosa ditolongnya. Bintang malam dicipta, kegelapan bersinar.
siapa akan mau bawa terang? Inilah aku, kau memanggilku, aku mendengar panggilanmu. Ku akan pergi, bimbinglah kami. Ku jaga umat dalam hatiku. Seluruh bait lagu ini sungguh menyentuh aku, menyatakan kesediaan kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Dia itu, Tuhan Yesus, selalu baik hati. Dia memberi terang di dalam hidup kita semua. Lalu apa balasanku? Balasanku adalah seperti jawaban dalam judul lagu itu. Inilah aku. Aku mendengar panggilanmu. Ku akan pergi. Bimbinglah kami. Ku jaga umatmu dalam hatiku. Aku alami dan menyadari tugas menjadi pelayan Tuhan Yesus dan sesama itu tidak mudah. Karena umat yang menderita, aku mengasihinya, tapi mereka putar muka. Hatinya keras bagai batu. Dengan pertolongan rahmat Tuhan, aku akan melembutkannya. Melalui lagu itu kembali aku ditanya, siapa akan bawa kabar terang kepadanya? Jawabnya selalu, inilah aku. Aku mendengar panggilanmu. Ku akan pergi. Bimbinglah aku. Ku jaga umat dalam hatiku. Aku diajak untuk mencintai, walau hati ini berkali-kali diremehkan dan diabaikan. Pengalaman mengikuti Yesus memang tidak mudah. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat betapa para murid yang telah cukup lama mengikuti Yesus pun dilanda kegamangan dalam mengambil jalan dan menentukan pilihan langkah hidup selanjutnya. Ada yang mengambil jalan kegelapan, seperti yang dilakukan oleh Yudas. Ada yang dengan penuh emosi berjanji begini begitu, tapi kerap terpeleset dan terjungkal mengkhianati sang guru, seperti yang terjadi pada Petrus. Apa yang terjadi pada Petrus sering juga kita alami. Aku menyikapinya begini. Menurutku, hatiku harus selalu dekat dengan Sang Cinta, Tuhan Yesus. Dialah sumber inspirasi yang membuat aku tetap kuat, walau aku tidak diperhatikan, diabaikan, bahkan diremehkan. Sehingga tidak jarang ada perasaan jengkel menyelip di hatiku. Tapi aku memutuskan untuk tetap tersenyum, melayani dengan tulus hati. Ya, ku jaga hatiku. Tuhan Yesus ingin aku merasul dengan hati yang selalu penuh cinta. Walau mereka putar muka, keras kepala, tetap aku mencintai. Karena Dia, Tuhan Yesus, telah mencintaiku dengan sehabis-habisnya terlebih dahulu. Demikian juga aku harus mencintai sesamaku sampai dengan sehabis-habisnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Selasa yang indah ini, Engkau menasehati kami melalui gerejamu
agar kami senantiasa menjalin relasi yang kuat denganmu di dalam kami menjadi pelayanmu dan sesama. Kami dapat menyajikan yang terbaik untuk sesama kami dan menyenangkan hatimu. Itulah perintahmu untuk saling mengasihi agar semua orang akan melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang tercinta. Kami sadar untuk itu tidak mudah. Karena itu, berkati dan mampukan kami Tuhan Yesus. Kami yang mencintaimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.